Assalamualaikum anak soleh. Apa kabarnya hari ini? Bunda berharap semuanya sehat ya dan bisa menjalankan kegiatan belajar kita dengan baik. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa untuk baca basmalah dan selalu berdoa ya, agar apa yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belajar tematiknya dengan Bunda Mei ya. Tematik 4I, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, sumber daya alam dan sumber energi, hak dan kewajiban, dan membuat laporan wawancara. Anak soleh, sikap yang harus kita kembangkan pada materi ini adalah sikap percaya diri, sikap peduli, dan rasa tanggung jawab. Oke anak soleh, sumber daya alam. Sebelumnya sudah kita pelajari apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup atau mati. Selanjutnya, Bunda akan jelaskan tentang sumber energi di lingkungan sekitar. Sumber energi dibedakan menjadi dua, diantaranya sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Kemudian yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan, yaitu sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Anak soleh, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita sangat memerlukan energi. Salah satu sumber energi yang kita manfaatkan adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, anak soleh, sekarang manfaat energi matahari yang pertama bagi manusia apa itu? Untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan asin, proses pembuatan garam, dan lain-lain. Kemudian, manfaat energi matahari bagi tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian manfaat energi matahari bagi hewan, panas matahari untuk menghangatkan tubuh, dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Dan energi matahari bagi alam untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang. Paham anak soleh? Nah, selanjutnya Bunda akan jelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebelumnya pada pembelajaran 2 sudah dipelajari apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hari ini Bunda Mei kasih contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga keindahan alam sekitar, dan lain-lain. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Nah, contoh hak kita terhadap lingkungan apa anak soleh? Yang pertama, mendapatkan udara segar, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan air bersih. Dan masih banyak lagi. Nah, anak soleh, antara hak dan kewajiban itu selalu seimbang. Ketika kita melakukan kewajiban, kita pasti akan mendapatkan hak kita. Oke, selanjutnya Bunda akan jelaskan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Nah, ketika kita akan melakukan wawancara, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus fokus pada hal yang akan ditanyakan. Kemudian, kita membuat daftar pertanyaan. Jadi, anak soleh sebelum melakukan wawancara, buat dulu daftar pertanyaannya. Supaya apa? Ketika kita akan mewawancarai narasumber, kita nggak bingung lagi. Sudah ada daftar pertanyaannya. Setelah kita buat daftar pertanyaan, kita tentukan narasumbernya. Siapa yang akan menjadi narasumbernya? Setelah dapat,
kita lakukan wawancara. Nah, ketika melakukan wawancara, jangan lupa mencatat hal-hal penting seputar jawaban yang diberikan oleh narasumber. Kalau sudah selesai, buat kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, anak soleh, ternyata ketika kita melakukan wawancara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan loh. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Yang kedua, sebelum memulai wawancara, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan kita melakukan wawancara itu untuk apa. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan narasumber. Jadi ketika narasumber sedang menjelaskan, jangan sekali-kali kita memotong pembicaraannya. Oke anak soleh, selanjutnya setelah melakukan wawancara, kita akan membuat laporan wawancara. Seperti ini bentuknya. Anak soleh boleh lihat di buku tematik halaman 15 ya. Bunda tunggu. Ada anak soleh? Nah, yang pertama nama. Tulis nama anak soleh, kemudian tanggal wawancara. Kapan anak soleh melakukan wawancara? Kemudian tujuan wawancara. Apa tujuan kita melakukan wawancara? Tulis, kemudian narasumbernya siapa? Nah, tulis nama narasumbernya, tempatnya di mana, tulis juga. Kemudian hasil wawancara. Hasil wawancaranya dibuat seperti tabel berikut. Nah, nomor, pertanyaan, jawaban. Pertanyaan anak soleh yang dibuat itu tulis di sini. Kemudian jawaban dari narasumber tulis dalam tabel ini. Setelah selesai semuanya, buat kesimpulan dari hasil wawancara tadi. Oke, anak soleh dan soleha, apakah anak soleh ada yang belum paham dan mau bertanya? Kalau belum paham, boleh diulang lagi ya materinya. Kalau nggak ada yang bertanya, Bunda ada tugas praktek nih buat anak soleh. Silakan anak soleh wawancarai mama atau papanya terkait kegiatan menghemat energi. Lalu buat laporan wawancaranya seperti contoh yang Bunda jelaskan tadi. Atau anak soleh bisa lihat di buku tematik 4i halaman 15. Kalau sudah selesai, laporan hasil wawancaranya dikumpulkan ke Bunda atau Ustadz ya. Selamat mengerjakan anak soleh atau soleha. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Sama-sama kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.